Perintah Kaisar Naga. Bab 1511 sampai dengan 1520. Audiobook, novel silat. Episode 152. Tuan Chen, Anda di sini di rumah Dong, apakah Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada kami? Lexington tahu bahwa Dev pasti memiliki sesuatu untuk dijelaskan ketika dia datang ke rumah Dong. Dev mengangguk, Patriark Dong, besok aku akan pergi ke arena seni bela diri untuk bertemu Raiden, dan menggunakan Jaeden untuk menukar kembali Rain. Aku takut Raiden tidak menepati janjinya, jadi aku ingin meminjam tangan keluarga Dong untuk mendapatkan kembali Rain ini. Pada hari pertukaran, banyak rekan dari dunia seni bela diri akan pergi ke sana. Aku yakin Raiden tidak akan berani bermain trik di depan semua orang. Apa? Rain diculik oleh Raiden sialan itu? Setelah mendengar ini, Jackson langsung menjadi marah. Tuan Chen, jangan khawatir, saya pasti akan mengurus masalah ini. Lexington mengangguk. Ada satu hal lagi, yaitu membiarkan keluarga sekte yang menyinggung perasaanku datang ke rumah Dong untuk meminta maaf. Aku akan duduk di rumah Dong hari ini, menunggu keluarga sekte itu, dan memberitahu mereka bahwa mereka hanya punya satu hari. Setelah hari ini, apa yang menunggu mereka adalah kematian. Kata Dev dengan tatapan membunuh di matanya. Merasakan aura pembunuh pada Dev, Lexington hanya bisa gemetar. Tapi dia tahu bahwa alasan Dev melakukan ini adalah untuk mendukung keluarga Dong. Sekarang dalam situasi dunia seni bela diri di Kyoto, keluarga Dong terisolasi, dan cepat atau lambat, itu akan menjadi makanan Cina seteguk banyak keluarga bangsawan. Dan Dev bertindak sangat terkenal kali ini, dan dia mengambil kesempatan untuk memperingatkan keluarga sekte itu untuk tidak menyerang ide keluarga Dong. Segera, Dev yang masih hidup, dan berita tentang kepulangannya ke Kyoto menyebar di forum seni bela diri. Dan beberapa waktu yang lalu, ada kegemparan, pria berjubah hitam yang memusnahkan 13 sekte dan keluarga adalah Dev. Ini membuat banyak keluarga sekte yang menjadi sasaran Dev panik. Dev ini terlalu bagus, dia benar-benar membunuh 13 keluarga sekte berturut-turut. Awalnya, beberapa orang mengira pria berjubah hitam itu adalah Jarvis Van, tapi tidak ada yang mengira itu adalah Dev. Tunggu, dunia seni bela diri Kyoto, aku khawatir keluarga sekte lain tidak beruntung. Semua orang membicarakannya, dan banyak keluarga sekte telah menyiapkan hadiah besar, dan mereka menginjakan kaki di rumah Dong satu demi satu, mengikuti Dev untuk menebus kesalahan. Bagaimanapun, ada pelajaran yang dipetik dari sekte aristokrat itu, dan tidak ada yang ingin memprovokasi Dev, bintang jahat. Di aliansi seni bela diri, Raiden buru-buru menemukan Douglas. Saya berharap pemimpin aliansi, maka Dev telah memajukan waktu pertukaran, dan juga mengumumkan tempatnya. Pasti akan ada banyak orang yang pergi ke arena seni bela diri besok. Apa yang harus kita lakukan? Raiden bertanya dengan cemas. Awalnya direncanakan untuk menyerang Dev di arena seni bela diri, tetapi bahkan jika ada orang yang tahu, tidak akan terlalu banyak. Tapi kali ini, Dev langsung mengungkapkan masalahnya, dan saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan pergi ke sana. Jika dia menyerang Dev, maka aliansi seni bela diri akan dikutuk oleh semua orang di dunia seni bela diri. Besok masih akan berjalan sesuai rencana. Hal-hal telah sampai pada titik ini. Yang paling penting adalah membunuh Dev. Mengenai opini publik, kami akan menekannya dengan paksa saat itu. Douglas telah diatur, dan 4 master jubah tembaga hitam juga telah diatur dengan benar, tidak mungkin untuk mengubahnya. Seberapa yakin kamu akan memenggal kepala Dev itu? Raiden bertanya. 100%, jika 4 tuan berjubah tembaga hitam keluar, Dev tidak akan bisa melarikan diri. Kali ini, aku akan melihatnya mati dengan mataku sendiri. Mata Douglas sedikit menyipit, dan dia berkata dengan percaya diri. Raiden menghela nafas lega, bertarung dengan Dev, dan setelah digantung dan dipukuli oleh Dev, Raiden sedikit takut pada Dev di dalam hatinya. Sebelum membunuh Dev, untuk membungkam para pejabat, saya pikir perlu pergi ke Tuan Si dan membiarkan para pejabat maju untuk menghukum Dev. Bagaimanapun, Dev menghancurkan lebih dari selusin keluarga sekte, tidak peduli apa jenis keluhan yang mereka miliki, mereka tidak akan berubah untuk melakukannya. Pada saat ini, Zeke perlahan masuk dari luar dan berkata, Tuan Si melindungi Dev, bagaimana dia bisa menghukum Dev itu? Kata Douglas.
Iya, jika Dev tidak didukung oleh Tuan Si, bagaimana dia bisa berkembang sampai hari ini? Dia pasti sudah lama mati. Raiden juga berkata dengan marah. Lebih baik jika Tuan Si tidak peduli. Karena Tuan Si tidak peduli, maka aliansi seni bela diri kita dapat menghilangkan kerugian bagi orang-orang. Ketika saatnya tiba untuk membunuh Dev di depan umum, para pejabat tidak akan bisa menyusahkan kami. Sudut mulut Zeke sedikit terangkat. Dia menduga bahwa Tuan Si tidak akan mengatur Dev, apalagi menghukum Dev, jadi mereka hanya menggunakan ini sebagai alasan. Lalu siapa yang akan berbicara dengan Tuan Si? Douglas bertanya. Bagaimanapun, dia tidak berani bertemu Tuan Si. Seluruh tubuh Douglas bergetar, dan dia terlalu takut untuk mengatakan sepatah kata pun. Sebagai pemimpin, tentu saja itu kamu, tetapi kamu dapat menghubungi beberapa keluarga sekte lain untuk pergi bersama dan menekan Tuan Si. Zeke memandang Douglas dan berkata, "Aku?" Douglas terkejut. "Apakah kamu tidak berani?" Mata Zeke memancarkan sedikit ejekan. Setelah ragu sejenak, Douglas menggertakkan giginya, "Berani, bagaimana mungkin aku tidak berani?" Paviliun Penegakan Hukum. Di luar pintu, Douglas membawa lebih dari selusin perwakilan dari keluarga sekte lain untuk memblokir di sini, dan mereka ingin meminta penjelasan kepada Tuan Si. Kapten Jack melaporkan kepada Tuan Si, "Tuan Si, Dev benar-benar belum mati, dan dia adalah orang yang membunuh lebih dari selusin keluarga sekte." Sekarang Douglas membawa lebih dari selusin keluarga sekte untuk meminta pejabat datang, maju dan menghukum Dev. "Biarkan mereka semua masuk." Tuan Si berkata dengan tenang. Jack mengangguk, dan segera Douglas dibawa bersama dengan orang-orang dari keluarga sekte. Ketika orang-orang ini melihat Tuan Si, mereka semua sedikit terkejut, dan mereka mulai mengambil napas dingin dari lubuk hati mereka. "Duduk." Tuan Si berkata dengan ringan. Tapi tidak ada orang seperti Douglas yang berani melakukannya. Menghadapi Tuan Si, rasa penindasan membuat mereka sulit bernapas. Melihat orang-orang ini tidak melakukan apa-apa, Tuan Si berkata perlahan lagi, "Kalian datang menemui saya, ada apa?" Ketika Tuan Si mengucapkan sepatah kata pun, banyak orang menundukkan kepala dan tidak berani menatap langsung ke arah Tuan Si. Douglas melihat ke kiri dan ke kanan, tidak ada yang berani berbicara, dan akhirnya hanya dia yang berbicara. "Tuan Si, Dev memusnahkan lebih dari selusin sekte dari aliansi seni bela diri, dan sekarang dia secara terbuka memprovokasi. Kami berharap pihak berwenang akan datang untuk menghukum Dev dan memberikan penjelasan kepada sekte-sekte yang dihancurkan." Douglas penuh energi, dan hatinya disebutkan di tenggorokannya. "Iya, aku tahu tentang itu." Tuan Si mengangguk, "Lalu?" Douglas tercengang sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, "Tidak. Tidak. Apa selanjutnya? Kami hanya ingin menghukum Dev, membunuh Dev." "Apakah kamu membawa begitu banyak orang ke sini hanya untuk memberitahuku tentang hal itu?" Tuan Si bertanya dengan nada tenang. "Ya, mereka semua berharap Tuan Si bisa menegakkan keadilan." Wajah Douglas memerah pada saat ini, dan jantungnya hampir melompat keluar. "Apakah kamu semua bermaksud begitu?" Tuan Si melirik semua orang dan bertanya. Tapi tidak ada yang berbicara, semua orang menundukkan kepala, tidak berani bernapas. "Douglas, mereka sepertinya tidak bermaksud begitu." Melihat semua orang diam, Tuan Si bertanya pada Douglas. Douglas tiba-tiba panik, dan dengan cepat berkata kepada semua orang, "Ketika Anda berbicara, Tuan Si bertanya kepada Anda, ketika kami datang, bukankah kami semua setuju?" Douglas berteriak keras ke kerumunan, tetapi tidak ada yang berbicara, dan semua orang menundukkan kepala. Tidak peduli apa yang Douglas katakan, tidak ada yang berbicara, dan keringat dingin di dahi Douglas langsung mengalir ke bawah. "Douglas!" teriak Tuan Si. "Tuan Si! Tuan Si!" Douglas gemetar, dia tahu bahwa Tuan Si sedang marah. "Kamu memimpin orang untuk dagang ke paviliun pelindung hukum dan menekanku, kamu benar-benar rusak." Nada suara Tuan Si menjadi dingin, dan dia mengangkat tangannya dan melambai dengan ringan. Sebuah kekuatan besar menyerang, dan sebelum Douglas bisa bereaksi, dia terbang keluar dan jatuh dengan keras ke tanah. Ketika yang lain melihat ini, mereka semua gemetar ketakutan, dan mereka tidak berani bernapas. Douglas buru-buru bangun, menundukkan kepalanya di depan Tuan Si, dan tidak berani melepaskan kentutnya.
Kalian, beri aku 10 tamparan untuk menunjukkan hukuman. Jika kamu berani menghadapi pihak berwenang, kamu akan membunuh tanpa ampun. Setelah Tuan Si mengucapkan kata-kata, Shao Shi, para anggota keluarga sekte itu hampir takut untuk buang air kecil. Tidak ada yang berani ragu sedikit pun, dan mereka semua mulai menampar mulut mereka, satu persatu, dan satu lebih keras dari yang lain. Dan tubuh Douglas bergetar seperti saringan. Selama periode waktu ini, tidak peduli apa yang dilakukan aliansi seni bela diri, tampaknya pejabat itu tidak maju untuk menghentikannya, dan bahkan Tuan Si tidak muncul. Ini juga membuat Douglas memiliki ilusi, merasa bahwa kekuatan aliansi seni bela diri saat ini membuat Tuan Si mulai takut. Tetapi pada saat ini, Douglas menyadari bahwa orang-orang ini, di mata Tuan Si, bukanlah sampah. Ketika tepuk tangan usai, Tuan Si berkata dengan dingin, "Pergi dari sini. Adapun tentang urusan Dev, Anda bisa menanganinya sendiri." Douglas mengangguk berulang kali, dan membawa orang-orang pergi dengan tergesa-gesa. Setelah Douglas membawa orang-orang pergi, Kapten Jack memandang Tuan Si dengan bingung. "Tuan Si, bukankah Anda menempatkan Dev dalam situasi berbahaya dengan mengatakan ini? Orang-orang dari aliansi seni bela diri itu pasti akan menemukan cara untuk membunuh Dev." Sudut mulut Tuan Si berkedut, "Kekuatan Dev di luar imajinasi saya. Tampaknya semakin besar tekanan padanya, semakin cepat kekuatannya tumbuh, jadi saya harus menekannya." Jack tidak mengerti apa yang dimaksud Tuan Si, tetapi Jack tidak memenuhi syarat untuk menanyakan maksud Tuan Si. Douglas, keluar dari pavilion pelindung hukum, aku hampir kehilangan nyawaku barusan, jika hal seperti ini terjadi lagi, aku tidak akan datang. Douglas menyeka keringat dingin di dahinya dan berkata, dan anggota keluarga bangsawan sekte aristokrat lainnya juga tampak marah, menuduh Douglas satu demi satu. Awalnya memanggil mereka adalah untuk membantunya, dan Douglas juga bersumpah tidak akan ada masalah. Tapi sekarang semuanya telah menjadi kepala babi, dan mereka akan diejek saat kembali. Kembali ke aliansi Senin Bekadiri. Zeke bertanya pada Douglas. Pemimpin, apakah Tuan Si punya komentar? Komentar kentut, dan ada sesuatu untuk menekan pemerintah, kamu bisa melakukannya sendiri di masa depan, aku hampir mati di pavilion pelindung hukum. Teriak Douglas dengan marah. Melihat sikap Douglas, Zeke tertawa, sepertinya dia sudah menebak hasilnya. Apakah Tuan Si mengatakan bahwa aliansi seni bela diri dapat menanganinya? Zeke bertanya. Douglas tercengang, bagaimana kamu tahu? Sudah kuduga. Mulut Zeke berkedut, jika Tuan Si ingin mengurusnya, dia tidak bisa melihat dunia seni bela diri Kyoto menjadi berantakan, sepertinya Tuan Si sedang menunggu yang paling kacau waktu di dunia seni bela diri Kyoto. Ini hanya untuk membangun ketertiban di seluruh dunia seni bela diri. Sial, tahukah Anda masih meminta saya untuk menemukan Tuan Si, apakah Anda sengaja? Saya hampir ditampar sampai mati oleh Tuan Si. Ketika Douglas mendengar ini, dia segera mengikuti Zeke dan meraung dengan marah. Tapi dia hanya berteriak, dan dia tidak berani melakukan apapun pada Zeke. Di aliansi seni bela diri, kekuatan Zeke yang sebenarnya lebih besar dari pemimpinnya. Zeke memandang tatapan marah Douglas, dan tersenyum ringan, pergi dan bersiaplah untuk membunuh Dev. Kali ini kamu gagal, kekuatan besar tidak akan membiarkanmu pergi. Setelah mendengar kekuatan besar, Douglas bergidik dan wajahnya menjadi serius. Dia buru-buru keluar dari aliansi seni bela diri dan pergi ke bidang seni bela diri untuk membuat pengaturan. Dia harus sangat mudah. Setelah Douglas pergi, Zeke mencibir, benar-benar babi, begitu saja kemampuannya, saya bisa duduk di posisi pemimpin aliansi. Zeke kembali ke halaman belakang dan melanjutkan latihan. Hari berikutnya, saya takut pada Dev. Arena bela diri dipadati oleh puluhan ribu orang, keajaiban Dev berkali-kali membuat banyak orang ingin datang dan melihat keseruannya. Pertukaran sandera di bidang seni bela diri adalah pertama kalinya di dunia seni bela diri. Terutama patriark keluarga naga ditangkap dan menjadi sandera, hal yang sangat langka, saya ingin datang dan melihatnya. Douglas memandangi lautan orang di tempat kejadian dengan ekspresi yang sangat suram. Saya berharap Tuan, akankah kita melakukannya lagi dalam beberapa saat? Saat ini, jubah tembaga hitam bertanya pada Douglas.
Ada begitu banyak orang di tempat kejadian, jika Anda melakukannya secara terbuka, saya khawatir itu akan mempengaruhi reputasi aliansi seni bela diri. Lakukan, selama kamu membunuh Dev itu, hal-hal lain akan mudah ditangani. Douglas mengertakkan gigi dan berkata. Jubah tembaga hitam mengangguk, lalu berbalik untuk pergi, dan pergi untuk membuat pengaturan. Segera, Raiden membawa Rain ke arena seni bela diri, dan duduk tepat di samping Douglas. Saya berharap pemimpin aliansi, bahwa Dev membuat pertempuran besar, diperkirakan dia takut aliansi seni bela diri akan menyerangnya. Setelah beberapa saat, Dev akan datang, kita tidak boleh melewatkan kesempatan. Raiden takut Douglas akan melihat begitu banyak orang, jadi dia menyerah pada Dev. Jangan khawatir, Dev harus mati hari ini. Mata Douglas sedikit menyipit. Itu bagus, Raiden mengangguk. Pada saat ini, tidak jauh dari arena seni bela diri, 4 penjahat besar telah membawa Jaeden, dan Lexington juga membawa semua master keluarga Dong ke tempat kejadian. Mereka tahu bahwa selama Dev muncul, aliansi seni bela diri pasti tidak akan membiarkan Dev pergi. Jika aliansi seni bela diri benar-benar mengabaikan reputasinya dan menyerang Dev, mereka masih dapat membantu. Tuan Chen, jika tidak, Anda tidak harus muncul, dan kita semua akan membawa Jaeden untuk ditukar Nona Rain dan kembali. Dwight Ding berkata kepada Dev. Tidak, jika saya tidak muncul, bukankah itu berarti saya takut pada aliansi seni bela diri, dan ada begitu banyak orang di sini hari ini, tidak peduli seberapa tak tahu malunya aliansi seni bela diri, mereka tidak akan lakukan apa saja padaku di depan begitu banyak orang. Dev tidak percaya bahwa aliansi seni bela diri akan sangat tidak tahu malu sehingga berani bermain trik di depan puluhan ribu orang. Tampaknya Dev masih melebih-lebihkan batas bawah aliansi seni bela diri yang tak tahu malu. Hahaha, adik Chen, kamu masih sangat memikirkan orang-orang dari aliansi seni bela diri ini. Saat Dev selesai berbicara, tiba-tiba terdengar tawa hangat. Kemudian Ferdinand G. berjalan bersama Joseph Hine. Dev mengenal Joseph Hine, tetapi dia belum pernah melihat Ferdinand G. Ketika dia melihat Ferdinand, dia tertegun sejenak. Karena dia merasakan gelombang agung kekuatan spiritual dari tubuh Ferdinand. Seorang kultivator abadi? Dev sedikit terkejut, dia tidak pernah mengira bahwa G. Dahai adalah seorang kultivator abadi. Tuan Chen, ini Ferdinand G., kepala keluarga G. Lexington memperkenalkannya pada Dev. Dev mengerutkan kening. Ferdinand jelas seorang kultivator abadi, tetapi Joseph Hine, sebagai putri Ferdinand, kenapa hanya seniman bela diri? Apa masalahnya? Wajah Dev penuh dengan keraguan, tetapi ini bukan waktunya untuk mengajukan pertanyaan seperti itu, belum lagi Ferdinand belum tentu memberitahunya. Kakak Dong, gadis kecilku telah mengganggu keluarga Dongmu beberapa waktu lalu, aku benar-benar minta maaf. Aku di sini untuk menebus kesalahanmu. Aku sudah menyelidiki, dan memang bukan Jackson yang melakukan hal semacam itu. Aku masih mencari orang itu. Ferdinand melangkah maju dan mengikuti Lexington untuk meminta maaf. Patriark G. sopan, itu hanya kesalahpahaman, sekarang semuanya jelas. Lexington dengan cepat berkata dengan sopan. Dan Joseph Hine itu menatap Jackson dengan sedikit permintaan maaf. Meski kejadian ini membuat Joseph Hine sangat malu, namun untungnya dia masih memiliki tubuh yang sempurna, yang juga merupakan berkah dalam kesialan. Patriark G, aku tidak tahu apa yang kamu katakan barusan, apa maksudmu? Saat ini, Dev melangkah maju dan bertanya pada Ferdinand. Douglas membentuk formasi di arena seni bela diri, jelas untuk berurusan denganmu. Tampaknya aliansi seni bela diri akan membunuhmu. Bahkan di depan begitu banyak orang, mereka akan melakukan sesuatu padamu. Kata Ferdinand. Mendengar apa yang dikatakan Ferdinand, Dev mengerutkan kening. Tuan Chen, Anda lebih baik tidak pergi. Selama kami membawa Jaeden, bahkan jika Anda tidak muncul, tidak mungkin untuk Raiden tidak akan menukarnya. Kami pasti akan membawa Nona Rain kembali dengan selamat. Dwight Ding membujuk Dev. Sekarang setelah Anda tahu bahwa aliansi seni bela diri telah membentuk formasi di arena seni bela diri, Anda tidak dapat membiarkan Dev muncul. Aku tetap pergi. Mata Dev sedikit menyipit, aku benar-benar ingin melakukannya sebentar lagi, bawa Rain kembali ke lembah Dewa Obat,
jangan khawatirkan aku, bahkan jika aku tidak bisa mengalahkannya, aku dapat melarikan diri dengan bebas. Dwight Ding ingin mengatakan sesuatu, tetapi Dev menghentikannya dengan tangannya. Tidak ada cara lain, semua orang mengikuti Dev menuju arena seni bela diri. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Di bidang seni bela diri, Raiden melihat bahwa Dev belum datang, jadi dia sedikit cemas. Dev ini, apakah dia tidak takut? Atau dia tidak berani datang ketika dia mengetahui bahwa kita akan berurusan dengannya? Raiden mengerutkan kening dan berkata, tidak mungkin. Dengan temperamen Dev, bahkan jika dia tahu ada penyergapan, dia akan datang. Kita tunggu saja. Douglas tidak terburu-buru dan berkata dengan tenang. Setelah menunggu 10 menit lagi, semua orang melihat bahwa Dev benar-benar datang. Lihat, itu Dev. Segera setelah Dev muncul, seseorang berteriak. Banyak orang memandang Dev satu demi satu, dan di belakang Dev adalah Jaiden, yang ditahan oleh 4 penjahat. Saat ini, Jaiden terlihat malu, jelas dia telah dipukuli, dan masih ada sedikit sikap sebagai kepala keluarga naga. Saat Raiden melihat penampilan Dev, niat membunuh meledak di matanya. Dan mata Douglas terpaku, kamu bisa menghitung. Dev membawa Jaiden ke arena seni bela diri, dan kemudian menatap Raiden dengan mata dingin. Raiden, aku membawa ayahmu ke sini, dan sekarang kamu melepaskan Rain, dan aku juga membiarkan ayahmu pulang. Dev, kamu adalah penjahat, kamu benar-benar melakukan sesuatu untuk ayahku, ingat itu untukku, keluarga naga kami tidak akan pernah membiarkanmu. Jaiden dipukuli seperti ini, tentu saja Raiden ingin berbicara kasar untuk menyelamatkan wajah keluarga naga. Setelah berbicara, Raiden melambaikan tangannya dan membiarkan Rain pergi. Rain dengan cepat datang ke sisi Dev, matanya penuh kegembiraan, Kakak Chen, aku senang bahwa kamu masih hidup. Air mata di mata Rain terus berjatuhan, dia sangat senang melihat Dev masih hidup. Rain, sekarang bukan waktunya untuk membuat bereuni, kamu sekarang akan segera pergi dengan 4 penjahat. Dev berbisik kepada Rain. Meskipun Rain tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia dengan patuh mendatangi ke-4 penjahat itu di bawah tatapan tajam Dev. Ke-4 penjahat itu hanya bisa membawa pergi Rain. Dev, aku membiarkannya pergi, mengapa kamu tidak membiarkan ayahku pergi? Raiden berteriak pada Dev dengan dingin. Jangan khawatir, aku pasti akan membiarkan ayahmu pergi, tapi tidak sekarang, keluarga nagamu dan aliansi seni bela diri kejam dan tak tahu malu, menyiapkan formasi di arena seni bela diri ini untuk menangkapku, aku tidak akan memberimu kesempatan. Biarkan ayahmu mengantarku keluar dari Kyoto terlebih dahulu, dan aku akan membiarkan dia pergi. Dev tersenyum dingin, dan berkata sambil memegang Jaiden di satu tangan. Dev, kamu terlalu hina, kamu penjahat tak tahu malu. Raiden mengutuk saat marah. Iya, saya penjahat. Jika ada yang memprovokasi saya akan membunuh seluruh keluarganya. Dev sama sekali tidak peduli dengan hinaan Raiden, dan hendak pergi dengan Jaiden di pelukannya. Melihat ini, Douglas buru-buru berkata kepada 4 jubah tembaga hitam, lakukan. Dalam sekejap, 4 jubah tembaga hitam melompat, langsung mengelilingi Dev di tengah. Hati-hati dengan ayahku. Raiden buru-buru mengingatkan. Menghadapi 4 jubah tembaga hitam, Dev sedikit mengernyit, 4 master jangka menengah Wuhou, tampaknya aliansi seni bela diri benar-benar menggunakan modal mereka untuk membunuh saya. 4 tuan jubah tembaga hitam berdiri di 4 arah, benar-benar menghalangi jalan Dev, dan Dev tidak bisa melarikan diri sama sekali. Dev, patut ditangkap tanpa berkelahi, jangan membuat perjuangan yang tidak perlu. Rasa dingin meletus dari mereka berempat, dan aura yang memancar dari tubuh mereka membuat orang merasa ketakutan. Wajah Dev berubah, dan dia memegang Jaiden dengan satu tangan, selama Jaiden ada di tangannya, orang-orang ini akan takut, dan dia dapat menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Tangan Dev perlahan menyentuh lingkaran alam, dan dia ingin menggunakan sihir ruang dan waktu dari lingkaran alam untuk melarikan diri dari sini. Meskipun Dev mampu bertarung dengan kekuatannya di antara 4 master bela diri, ini adalah Kyoto, siapa tahu aliansi seni bela diri masih tidak memiliki pendukung, jadi Dev tidak berencana untuk bertarung sembarangan. Jaiden ini ada di tanganku, masih berani melakukan sesuatu padaku?
Dev memandang keempat jubah tembaga hitam itu dengan dingin dan berkata, "Haha, jika kamu ingin membunuhnya, kenapa tidak melakukan saja? Karakter kami adalah mengambil nyawamu, dan nyawa orang lain tidak ada hubungannya dengan kami." Salah satu jubah tembaga hitam langsung tertawa. Jangankan Jaiden, mereka bahkan tidak peduli dengan kehidupan Douglas. Di mata mereka, mereka hanya ingin menyelesaikan tugas. Melihat jubah tembaga hitam mengatakan ini, wajah Jaiden sangat jelek, dan dia merasa nyawanya tidak berharga. Tapi Raiden memandang Douglas di samping. "Tuan Ju, apa maksudnya ini?" "Tuan Muda Naga, jangan khawatir, mereka hanya berkata dengan santai, dan Tuan Patriark Naga akan baik-baik saja." Douglas menenangkan Raiden. Faktanya, Douglas sendiri tidak berhak memerintah keempat jubah tembaga hitam ini. "Karena Jaiden tidak berguna, aku akan membunuhnya." Setelah Dev selesai berbicara, dia menampar Jaiden dengan telapak tangan. Melihat ini, salah satu pria berjubah hitam tiba-tiba meninju Dev, sementara pria berjubah tembaga hitam melangkah maju dan menangkap Jaiden dalam sekejap. Dev tidak ingin membunuh Jaiden, dia hanya ingin menarik empat jubah tembaga hitam ini. Melihat ada kesempatan, Dev tiba-tiba membuang lingkaran alam, dan sebuah lubang hitam muncul di udara seketika. Tetapi tepat ketika Dev hendak melarikan diri ke dalam lubang hitam, dia menemukan cahaya keemasan berkedip-kedip di langit, dan kemudian dia melihat senjata ajaib melayang di udara, dan semburan cahaya keemasan terpancar dari senjata ajaib itu. Cahaya ini langsung menyelimuti seluruh bidang seni bela diri, dan memblokir rute pelarian Dev. Lubang yang muncul menghilang, dan lingkaran alam jatuh ke tanah. "Hahaha, kami sudah tahu kamu akan memainkan trik ini, jadi kami sudah siap." Douglas tertawa keras. Tetapi pada saat ini, Ferdinand G., yang berada di tengah kerumunan, tidak dapat menahan sedikit keterkejutannya setelah melihat senjata ajaib di udara. Aliansi seni bela diri ini benar-benar tersembunyi, dan ada senjata ajaib ruang dan waktu. "Ayah, apa senjata ajaib ruang dan waktu itu?" Joseph ini bertanya dengan rasa ingin tahu. "Kamu akan mengerti nanti, Dev dalam masalah besar sekarang." Ferdinand G. menatap arena seni bela diri. Pada saat ini, Dev, setelah menyadari bahwa dia tidak dapat melarikan diri, segera mengorbankan pedang pembunuh naga. Cahaya di tubuhnya mulai berkedip, dan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan menutupi seluruh tubuhnya. "Biarkan aku melihat seberapa kuat formasimu." Dev mengatakannya, pedang pembunuh naga di tangannya tiba-tiba berayun ke arah senjata ajaib di udara. Energi pedang yang sangat tajam langsung menebas ke arah senjata ajaib di udara. Hanya saja pedang Ki menghilang tanpa bekas dalam sekejap sebelum menyentuh senjata ajaib itu. Dev mengerutkan kening, dan kemudian melambaikan energi pedang lagi, tetapi hasilnya masih sama, apalagi menghancurkan formasi, bahkan tidak bisa menyentuh senjata ajaib. Melihat adegan ini, sudut mulut Douglas terangkat. "Jangan sia-siakan usahamu, ini adalah senjata ajaib ruang dan waktu. Energi pedangmu belum hilang, hanya dipindahkan ke ruang lain." Pada saat ini, sebuah suara rahasia terdengar di telinga Dev. Dev sedikit terkejut, karena suara itu jelas dibuat oleh Ferdinand. Tetapi Dev melihat ke bawah dan menemukan bahwa Ferdinand berada ratusan meter darinya, menatapnya. Dev tidak mengerti mengapa Ferdinand mengatakan ini pada dirinya sendiri, tapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya sekarang. "Wah, bukankah kamu hebat? Mengapa kamu tidak bisa menembus formasi ini?" Jubah tembaga hitam memandang Dev, dan suaranya penuh sarkasme. Mata Dev sedikit fokus, dan dia memegang pedang pembunuh naga dengan erat di tangannya. Dia tahu bahwa kali ini, itu mungkin pertempuran yang sengit. Formasi. Segera setelah itu, terdengar ledakan teriakan, yang meledak di telinga Dev seperti guntur. Kemudian Dev dan yang lainnya mulai bergetar hebat, dan ruang mulai berubah. Dev melihat orang-orang di sekitarnya dan menemukan bahwa orang-orang di sekitar mereka perlahan menghilang. Pada akhirnya, hanya ada beberapa dari mereka yang tersisa. Di medan seni bela diri ini, lingkungannya sudah kosong. Dev tahu bahwa orang-orang di sekitarnya tidak menghilang, tetapi pihak lain mengaktifkan senjata ajaib ruang dan waktu, mereka seharusnya berada di ruang lain sekarang. Namun, orang-orang di sekitar mereka benar-benar dapat melihat Dev dan yang lainnya, tetapi yang mereka lihat bukanlah pemandangan yang sebenarnya, tetapi lebih seperti bayangan cermin.
Mati. 4 jubah tembaga hitam berbicara pada saat bersamaan. Dev hanya merasakan suara keras datang dari segala arah pada saat bersamaan, lalu dia merasa pusing dan hampir kehilangan kesadaran. Serangan kesadaran. Wajah Dev berubah, dan kemudian cahaya putih melintas di benaknya. Dia tidak mengira keempat orang ini tiba-tiba melancarkan serangan dewa, dan memanfaatkan momen tegang Dev untuk langsung menyerang kekuatan mental Dev. Karena kekuatan mental seseorang akan menjadi sangat rapuh ketika dia sangat gugup, dan dia akan mudah dikalahkan. Tepat ketika Dev sedikit tersesat, 4 jubah tembaga hitam ditembak pada saat yang sama, dan 4 kecemerlangan langsung menuju Dev dan mengenai Dev dalam sekejap. Tubuh Dev terbang keluar, dan jelas tidak ada apa-apa di depannya, tetapi setelah terbang ratusan meter, tubuh Dev tiba-tiba menabrak sesuatu dan jatuh ke tanah dengan keras. Dev bangkit dan melihat tidak ada apa-apa di depannya, tetapi ketika dia mengulurkan tangan untuk menyentuhnya, penghalang tak terlihat tiba-tiba muncul. Di ruang asing ini, kecuali jika Anda mati, atau kami mati, jika tidak, ruang ini tidak akan hancur. Anda tidak perlu berpikir untuk melarikan diri, tunjukkan kemampuan terbesar Anda. Setelah jubah tembaga hitam selesai berbicara, lengan bajunya melambai, dan jubah lengan hitam itu seperti ular, dan langsung bergerak menuju Dev. Melihat ini, 3 jubah tembaga hitam lainnya juga langsung mengayunkan lengan baju mereka, dan keempat jubah lengan itu seperti ular roh, menjerat tubuh Dev dengan erat dalam sekejap. Segera setelah 4 orang mengerahkan kekuatan mereka secara tiba-tiba, tubuh Dev langsung ditarik ke belakang, tergantung di udara. Wajah Dev berubah. Cahaya keemasan tiba-tiba muncul di tubuhnya, kekuatan naga yang menakutkan pecah, dan seluruh tubuhnya mulai melambung, mencoba melepaskan diri. Tapi gaun 4 lengan itu sangat tangguh, tidak peduli seberapa keras Dev meronta, dia tidak bisa melepaskannya, tapi dia sangat lelah hingga dahinya dipenuhi keringat dingin. Tuan Chen. Melihat bahwa Dev dikendalikan oleh lawan segera setelah dia bergerak, Lexington mengerutkan kening dan hendak bergegas keluar. Jackson juga memimpin banyak tuan dari keluarga Dong, dan langsung bangkit, bersemangat untuk mencoba. Mereka ingin menyelamatkan Dev. Keluarga Dong hari ini karena Dev, jadi tidak mungkin bagi Lexington untuk menyaksikan Dev mati di depan matanya dan tetap acuh tak acuh. Sebagai apa yang disebut pembayaran terima kasih, jika tidak, bagaimana mungkin keluarga Dong mereka memiliki pijakan di dunia seni bela diri Kyoto? Kakak Dong, jangan gegabah. Kamu tidak bisa menyelamatkan Dev bahkan jika kamu terburu-buru. Kamu bahkan tidak bisa melihatnya, kamu hanya akan dihancurkan oleh penghalang ruang. Masalahnya belum berakhir, Dev seharusnya tidak ditundukkan dengan mudah. Ferdinand menghentikan Lexington dan berkata. Melihat hal tersebut, Lexington hanya bisa duduk, namun matanya tetap tertuju pada arena. Di sisi lain, melihat Douglas, yang dikendalikan oleh Dev, sudut mulutnya terangkat dengan puas, jubah tembaga hitam adalah jubah tembaga hitam, dan kekuatannya sangat kuat, dan dia menundukkan Dev dalam satu gerakan. Kali ini saya ingin melihat bagaimana Dev bisa melarikan diri. Dev ini tidak akan mudah dikendalikan, ini baru permulaan. Raiden tidak begitu optimis, karena dia telah berkali-kali bertarung melawan Dev dan tahu betapa menakutkannya kekuatan Dev. Tunggu dan lihat saja, Douglas melirik Raiden dan sedikit mengangkat sudut mulutnya. Pada saat ini, Dev ingin memotong jubah lengan dengan pedang pembunuh naga di tangannya, tetapi sayangnya tangannya terikat dan dia tidak bisa menggerakkannya. Dengan skill kecil ini, aku tidak tahu bagaimana membuat gelombang di dunia persilatan. Melihat Dev dikendalikan, jubah tembaga hitam mendengus dingin, tampak sangat menghina. Berhentilah berbicara omong kosong dengannya, bunuh dia secara langsung, dan kita telah menyelesaikan tugasnya. Setelah selesai berbicara, jubah tembaga hitam lainnya memegang pisau tajam dan menikam Dev dengan ganas. Dev tertahan, tidak ada cara untuk menghindar sama sekali, dia hanya bisa menggunakan tubuh emasnya secara ekstrim. Cahaya keemasan di tubuh Dev seterang matahari di langit. Kekuatan naga bahkan lebih melindungi seluruh tubuh, dia harus menahan pukulan lawan, Dev tidak berani meremehkan. Lagi pula, lawannya adalah kekuatan jangka menengah Wuhou, jauh lebih kuat daripada Raiden itu. Dentang. Dengan suara yang tajam, bilah tajam itu membuat tanda putih di tubuh Dev, tetapi itu tidak melukai tubuh Dev. Sebaliknya,
jubah tembaga hitam itu terguncang sehingga pergelangan tangannya mati rasa, dan bilah tajam di tangannya langsung patah. Sial, tubuh anak ini benar-benar mesum, dia terlalu kuat. Jubah tembaga hitam yang pergelangan tangannya mati rasa karena syok mengumpat dengan marah. Ayo pergi bersama, jangan berikan anak ini kesempatan. Jubah tembaga hitam lainnya berkata dengan dingin. Yang lainnya tidak banyak bicara, tetapi bergerak menuju Dev bersama. Dev mengerutkan kening. Jika 4 orang menyerang pada saat yang sama, bahkan jika Dev memiliki perlindungan tubuh emas yang baik, dia mungkin tidak dapat menahannya. Tapi tidak peduli seberapa keras Dev berjuang, dia tidak bisa melepaskan diri dari belenggu jubah berlengan ini. Pada saat ini, pedang pembunuh naga Dev bergetar. Pikiran Dev bergerak, dan pedang pembunuh naga langsung dilepaskan dari tangannya. Namun, Dev menemukan bahwa pedang pembunuh naga saat ini tampaknya tidak berada di bawah kendalinya sendiri, tetapi memiliki kesadaran yang independen. Mungkinkah roh pedang telah membangkitkan kesadaran? Dev sangat gembira. Saya melihat pedang pembunuh naga melompat ke langit, diikuti oleh semburan cahaya, dan energi pedang yang mengerikan turun dari langit. Aura yang dipancarkan oleh energi pedang ini tidak dimiliki oleh Dev, melainkan dipancarkan oleh pedang pembunuh naga sendiri. 4 jubah tembaga hitam membeku di tempat sejenak, menatap pedang pembunuh naga dengan tak percaya. Energi pedang yang menakutkan langsung memotong jubah lengan yang mengikat Dev, dan pada saat yang sama, pedang naga tampaknya menghabiskan semua energi, dan jatuh dari udara dalam sekejap. Dev melepaskan diri, dan kemudian melambaikan tangannya untuk menangkap pedang pembunuh naga, dan kekuatan naga itu terus-menerus disuntikkan ke pedang pembunuh naga. Pedang pembunuh naga yang disuntikkan kembali dengan kekuatan naga mulai memancarkan cahaya lagi, dan suara dengungan bergema di seluruh arena seni bela diri. 9 ilmu pedang bayangan, pedang pertama. Dev melambaikan tangannya dan menggunakan teknik pedang 9 bayangan. Saya melihat cahaya pedang yang mengerikan mengikuti, dan seluruh ruang asing mulai berputar dan berguncang di bawah pedang ini. Berani melawan. Beberapa orang mendengus dingin, dan kemudian mengaktifkan sihir pada saat yang sama, hanya untuk melihat senjata sihir ruang dan waktu di udara meledak dengan semburan cahaya dalam sekejap. Dalam sekejap, cahaya pedang mengerikan Dev menghilang secara langsung, dan ditelan oleh cahaya itu. Dev mengerutkan kening, dia tahu bahwa cahaya pedangnya dikirim ke dimensi lain, bukan menghilang. Ruang berubah. Saya melihat jubah tembaga hitam berteriak keras. Kemudian mereka berempat meraih artefak ruang dan waktu di udara pada saat yang bersamaan. Senjata ajaib ruang dan waktu itu sepertinya mengalami gaya gravitasi, dan tiba-tiba berbalik, lalu berbalik. Saya melihat fluktuasi di ruang asing, dan setelah ledakan distorsi, Dev menemukan bahwa orang-orang yang sebelumnya tidak terlihat telah kembali. Tetapi orang-orang di sekitar saat ini tiba-tiba tidak dapat melihat Dev dan yang lainnya di medan perang. Seolah-olah seluruh ruang telah berbalik arah. Dengan getaran instrumen ruang dan waktu, aura menakutkan keluar dari instrumen ruang dan waktu. Geser-geser. Satu demi satu, sinar pedang tajam melesat keluar dari senjata ajaib luar angkasa dan langsung menuju Dev. Aku mengandalkan. Ekspresi Dev berubah, dan dia tidak bisa membantu tetapi mengucapkan kata-kata kotor, dan buru-buru melambai di depannya untuk membentuk penghalang, dan tubuh emas yang tidak bisa hancurnya juga dikerahkan secara ekstrim, memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang. Tebasan pedang, yang napasnya terlalu akrab, langsung tiba di depan Dev. Satu demi satu, sinar pedang tajam melesat keluar dari senjata ajaib luar angkasa dan langsung menuju Dev. Cahaya pedang ini semua menghilang secara misterius setelah Dev mengayunkan satu demi satu, tetapi mereka semua kembali dan datang ke arahnya. Dentang-dentang-dentang. Satu demi satu cahaya pedang mengenai penghalang di depan Dev, dan langsung mengalahkan penghalang, dan kemudian mengenai Dev. Kekuatan mengerikan menyebabkan sisik besar di tubuh Dev jatuh dan menghilang, dan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan langsung dihancurkan. Dan tubuh Dev juga terbang terbalik dan langsung menyentuh tanah. Meski tidak terluka, tubuh emas Dev patah, yang membuat Dev langsung kehilangan keunggulannya. Senjata ajaib ini terlalu menakutkan. Dev melihat senjata ajaib di udara, dan wajahnya menjadi sangat jelek. Hahaha, memukul dirimu sendiri dengan gerakanmu sendiri, bukankah itu enak? Salah satu jubah tembaga hitam tertawa nakal.
Dev tidak berbicara, alisnya berkerut, dia sedang memikirkan solusinya. Jika terus seperti ini, mereka berempat tidak perlu melakukan apa-apa, dan dia takut akan mati di tangan dia sendiri. Pada saat ini, Lexington di luar menjadi sedikit tidak sabar karena dia tiba-tiba tidak dapat melihat situasi Dev. Ayah, apakah menurutmu sesuatu akan terjadi pada Dev? Josephine bertanya pada Ferdinand. Wajah Ferdinand saat ini juga tidak terlalu tampan, melihat ke lapangan seni bela diri yang kosong, ekspresinya serius. Sulit untuk mengatakan, kali ini tergantung pada keberuntungan Dev, senjata sihir ruang dan waktu pihak lain terlalu kuat. Kata Ferdinand. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Kalau begitu kamu harus menemukan cara untuk menyelamatkannya, orang-orang di aliansi seni bela diri tidak memiliki hal yang baik. Setelah mendengarkan Josephine, dia memohon kepada Ferdinand. Ferdinand menatap Josephine dengan tegas, kamu lupa bagaimana aku memberitahumu, keluarga G kita tidak akan pernah diizinkan untuk berpartisipasi dalam pertempuran apapun, dan tidak akan pernah bergabung dengan organisasi apapun, lakukan saja urusanmu sendiri. Melihat ayahnya marah, Josephine terlalu takut untuk berbicara lagi. Pada saat ini, Dev masih dengan hati-hati melihat keempat jubah tembaga hitam. Dia tidak berani bergerak dengan mudah. Setiap kali dia bergerak, dialah yang akhirnya diserang. Kenapa, kamu tidak berani melakukannya? Jika kamu tidak berani melakukannya, maka kita bisa melakukannya. Setelah selesai berbicara, keempat jubah tembaga hitam itu bergegas menuju Dev bersama. Melihat ini, Dev tidak punya pilihan selain mengangkat pedangnya, dan menebas mereka berempat dengan ganas. Tapi mereka berempat sepertinya tidak benar-benar menyerang Dev. Setelah Dev menebas dengan pedang, mereka mengelak dalam sekejap. Dan di atas senjata ajaib ruang dan waktu, seberkas cahaya langsung menelan cahaya pedang menakutkan Dev. Ruang berubah. Setelah itu, mereka berempat mengulangi trik lama mereka, dan dengan semburan fluktuasi ruang, cahaya pedang yang menakutkan tiba-tiba bergerak ke arah Dev. Dev mencoba yang terbaik untuk memblokir, dan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan di tubuhnya benar-benar hancur, menghilang tanpa jejak. Dan dia sendiri kaget dengan darah dari hidung dan mulutnya, dan wajahnya sangat jelek. Hahaha. Melihat penampilan malu Dev, keempat jubah tembaga hitam itu tertawa terbahak-bahak. Dev tampak sedikit tidak berdaya saat ini, dia hanya bisa melihat mereka berempat dengan marah menghadapi senjata ajaib ruang angkasa ini, Dev tidak bisa berbuat apa-apa. Karena setiap teknik cahaya pedang dapat ditelan oleh senjata ajaib ini, Dev tidak memiliki cara untuk menghancurkan senjata ajaib ini. Selama senjata ajaib luar angkasa ini tidak dihancurkan, Dev bahkan tidak akan berpikir untuk melewati empat jubah tembaga hitam ini. Tetapi tepat ketika Dev tidak berdaya, suara rahasia yang akrab datang ke telinga Dev lagi. Alat ajaib ruang dan waktu ini dapat menelan kekuatan spiritual apapun, tetapi tidak dapat menelan daging dan kekuatan murni. Apakah Anda mengerti? Dev terkejut sejenak, dan kemudian matanya berkedip, seolah dia mengerti. Meskipun senjata ajaib luar angkasa ini kuat, ia tidak dapat melahap tubuh, jadi bukan berarti ia tidak dapat memindahkan orang ke ruang lain. Tidak ada cara bagi senjata ajaib luar angkasa untuk menelannya. Dev memandang Ferdinand dengan rasa terima kasih, dan kemudian langsung menyingkirkan pedang pembunuh naga di tangannya, dan kekuatan naga juga menyatu langsung ke tubuhnya. Dia ingin menggunakan kekuatan fisiknya untuk menghancurkan senjata ajaib luar angkasa ini, hanya dengan begitu dia akan memiliki kekuatan untuk bertarung dengan empat jubah tembaga hitam ini. Setelah Dev dipromosikan ke ranah ketiga jiwa yang baru lahir, kekuatan fisiknya juga telah meningkat pesat. Dev saat ini, bahkan jika dia memiliki berkah dari tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, tubuh fisiknya sangat tirani. Melihat bahwa Dev telah menyingkirkan pedang pembunuh naga, dan bahkan menahan auranya, keempat jubah tembaga hitam itu terkejut sesaat, dan sedikit mengernyit. Mungkinkah anak itu melihat melalui metode pemecahan senjata ajaib ruang dan waktu ini? Sebuah jubah tembaga hitam berbisik. Biarkan saja, bunuh dia, dan jangan biarkan dia mendekati senjata ajaib itu. Jubah tembaga hitam lainnya berkata, dan kemudian melemparkan pukulan ke Dev. Dev tidak memiliki tubuh emas untuk melindungi tubuhnya, dan dia menahan seluruh napasnya.
sekarang dia adalah orang biasa. Begitu jubah tembaga hitam menyerang, dia penuh percaya diri. Ledakan. Jubah tembaga hitam tiba di depan Dev dengan kecepatan yang sangat cepat dan menabrak tubuh Dev dengan keras. Dev terbang sendiri dan jatuh langsung ke tanah. Perlahan bangun, Dev menatap tubuhnya, wajahnya menjadi semakin dingin. Dan jubah tembaga hitam menatap Dev dengan ekspresi terkejut, dia tidak berpikir bahwa Dev, dengan tubuh fisiknya, akan dengan berani menahan pukulannya sendiri pada saat ini, dan dia baik-baik saja. Hanya saja Dev saat ini tidak memperhatikan keempat orang ini, tetapi terus melihat senjata ajaib ruang dan waktu di udara. Empat jubah tembaga hitam juga melihat apa yang dimaksud Dev, jadi mereka berteriak, "Nak, kesempatanmu sudah habis." Setelah selesai berbicara, keempat orang itu mengaktifkan mantra mereka pada saat yang sama, dan seberkas cahaya datang ke arah Dev. Sebagai jubah tembaga hitam, setiap orang memiliki jiwa yang bersemayam di tubuhnya, jadi mantra yang mereka latih tidak terhitung jumlahnya. Mantra luar biasa menghantam langsung ke Dev. Setiap serangan seperti guntur, membombardir tubuh Dev. Dev tidak memiliki tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan untuk melindungi tubuhnya, jadi dia hanya bisa mengandalkan tubuh fisiknya untuk melawan. Sambil menghindar, Dev mendekat dengan senjata ajaib ruang dan waktu itu. Namun, susunan mantra yang padat terus-menerus membombardir Dev, membuat Dev sangat sulit untuk bergerak maju di setiap langkahnya. Dev hanya merasa tubuhnya sedang dipanggang dalam api. Satu demi satu luka muncul, dan darah terus menyembur keluar. Pada saat ini, orang-orang di sekitar bidang seni bela diri semua tercengang saat melihat pemandangan di depan mereka. Mereka tidak mengerti ketekunan seperti apa yang diandalkan Dev untuk bertahan. Di bawah serangan semacam ini, bahkan manusia besi akan hancur berkeping-keping. Sambil terkejut, semua orang sangat mengagumi kekuatan fisik Dev. Sialan, tubuh fisik orang ini terlalu mesum. Jika kamu tidak membunuhnya hari ini, dia akan menjadi masalah serius di masa depan. Douglas melihat tubuh mesum Dev, dan hatinya gemetar ketakutan. Bersambung ke episode 153. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.